Ibu Ria, my sister. Kita mau kemana kak? Mau ke Frozen. Terus ngapain? Frozen Market. Mau ke Frozen Market. Kita mau intip ilmu pengusaha muda yang bisa sukses di usia muda. Semoga kita juga ya kan, amin. Tapi kalau udah tua kak, Muda lagi giling. 17 tahun. Anak muda tetap tahu semua kan. jadi stay tune terus. Hari ini tuh kita mau bahas tentang usaha sukses di umur yang muda. Kalau aku sama kakak aku tuh jaraknya berapa tahun kak kita? Tahun ya 8 tahunan kali. Ya lucu banget ya. 10 kali. Mungkin gue ini tadi takdirnya nggak mau dilahirin lagi ya. Asli. Kalian mau dikasih sama nyelorok hidup. Fitnah aja loh. Jadi berhubung sekarang ini kan pada musimnya jadi pengusaha tuh, nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, semuanya berlomba-lomba mau jadi pengusaha. Baik pengusaha kuliner, pengusaha apa ya, desainer, pengusaha Kang apa, jahit. macam-macam. Pokoknya sekarang ini yang bagaimana ada ladang untuk bisa cari duit yang banyak, disitulah para pemburu mulai berlomba. Nah, sekarang kami punya satu apa ya? Satu gambaran deh, yang mana bisa kita jadikan contoh. Nih orang masih muda banget, dia merintis usahanya dari kecil banget. Sekarang sudah bisa memiliki suatu usaha yang menurut saya udah termasuk besar gitu kan. Nah, pengen tahu, pengen belajar dari mana sih, gimana sih caranya gitu kan, jatuh bangunnya seperti apa, tipsnya seperti apa gitu. Yuk kita temuin aja langsung, kita ke tempatnya main. Sebelum sampai ya kan, kayaknya perjalanan masih lumayan lah, adalah 10 menit lagi. Dulu lu usaha apa kak? Pertama kali banget Tahun 2000, belum 2000 kali ya, 98 lah ya, 98. Tadi kuliah aja, sekolah aja dulu tahun 2000 ya, 2008 dulu, belum, masih kuliah, belum kerja, usaha buka lapak di Bambu Kuning, jual pakaian. Ya udah ngerasain lah pokoknya, pakaian anak kecil. anak-anak, iya. Terus bertahanlah sekitar 2 tahun. Tahun 2010 alhamdulillah ikut tes PNS, lulus. Jadi Alhamdulillah. tapi walaupun udah terima jadi PNS juga, masih tetap tuh, karena jiwa bisnisnya itu memang mengalir kayaknya. Karena jiwa dari Padangnya darah kan, kita itu Padangnya generasi menonjol Padang. banget gitu kan. Iya. Uni-uni. Jadi terus kayak kreditin lah ya, pokoknya masih tetap orang pesan apa kita beliin, orang minta buatin apa kita buatin, makanan atau apalah, baju. Sampai sekarang ya, ya kalau sampai makanan sekarang kayaknya. Terus memang kayaknya gaji nagih PNS itu, gitu. guys. bukan karena itu sebenarnya, karena memang nagih loh. Kayaknya kalau nggak ada kegiatan itu kayak hampa gitu ya, apa ya gitu kan. Nah itulah sebenarnya jiwa-jiwaan. Cuman kembali lagi, sukses nggak suksesnya itu kan tergantung kita sih. Kalau ditekunin sebenarnya mungkin bisa sukses, karena saya nggak nekunin. Orangnya itu kata itu amat-amatan kali ya. Emang iya, dia kalau ini yang anggot-anggotan guys. Jadi mana yang hits dia mau coba. Nanti kalau udah nggak hits dia nggak mau lagi, coba lagi yang lain gitu. Jadi A few moments later. nah, kita udah sampai di Frozen Mart Lampung. Oke, yuk kita masuk. Yuk kita masuk. Ayo.
bisa lihat kan guys. Nah ini pengusaha yang punya tuh masih muda banget, masih seumuran aku sih, umur 28an gitu. Yuk kita akan ketemu sama ownernya langsung. Ini ownernya tuh masih saudara gitu, sepupuan. Yuk kita udah, kita langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini ownernya nih. Perkenalkan dulu namanya. Halo, Namanya siapa? nama saya MR Ismail. Biasa dipanggil Aing. Ngobrol nih kita nih deh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. dengan kita di sini bersama Aing Iya. di Frozen Mart. Frozen Mart Pasti Lampung. Kalau orang Lampung nih pasti tahu. Tempatnya lokasinya ada di Jalan. Haji Agus Salim nomor 159 Kaliawi Bandar Lampung. Oke, tinggal lihat sini datengin ya. Jangan lupa mampir ya. Jangan lupa mampir. Jangan lupa ngeborong yang banyak buat stok di rumah. Jadi ngobrol-ngobrol nih. Hmm. Pengen tahu nih, ini kan Aing usianya sekarang berapa nih? 29. 29. Memulai 29. usaha dari usia berapa? Lulus kuliah umur 23 ya, 24. 23. Udah jalan 6, 23. Langsung merintis ya, Dari 0. dari nol ya. Dari usia 23 tahun mulai merintis usaha sampai sekarang usia 29 tahun sudah bisa seperti ini gitu kan. Ya, Artinya kan tapi tetap melewati ya Proses, baru bangun sama. cerita dulu gimana? Apa nih yang mau diceritain nih? Ya awal-awal tuh gimana sih kok? Berarti kan kuliah, memang ngambil jurusan ini apa? Dulu itu kuliah itu niatnya sih pengennya jadi PNS. Disuruh orang tua jadi PNS. Jadi PNS Orang nih tua tadinya zaman ya. dulu sih Mm-mm. anaknya harus jadi PNS ya kan. Impian semua orang tua Jadi kayaknya. dulu kuliah di Unsri itu ngambil jurusan sospol. Di Unsri Di ngambil Unsri sospol. sospol. Lulus kuliah, daftar, nggak pernah ada yang diterima. Jadi dagang, awal mulai itu Awalnya dagang. dagang es, Dagang es. dagang es. Udah. Dagang es pakai ini, pakai apa? Udah pakai gerobak. Pakai gerobak gitu Pakai ya. gerobak. Ya buat sendiri pakai besi. Es apa itu? Es bubble. Ya, dulu bisnis namanya Cobuci itu Cobuci bubble din. Cobuci bubble cincau itu Cobuci. Cobuci. Iya. Itu dari Indomaret itu. Bu sewa tenan ya. Ya, Tenan jadi Indomaret ya, teras Indomaret ya. Teras Indomaret jalanin itu sekitar 4 tahun lah bisnisnya. Habis dari buka bubble itu buka kopi aing kemarin. Jadi main Kedai kopi di ya, warung kopi di ya. Pahoman, kopi shop. Coffee gitu. shop. Itu jalan 2 tahun. Cuman pas dari buka kopi itu nyambi buka frozen kecil-kecilan di rumah. Di rumah. Sampai sekarang fokusnya di frozen. Jadi sekarang skupnya udah jadi apa nih? Agen atau apa nih? Kalau kelasnya sih masih bisa dikatakan agen, cuman Agen, ada ya. beberapa produk yang kita memang distributor. Oh. Kalau dibilang distributor murni enggak, Enggak, soalnya ya. kita masih banyak barang-barang Masih banyak yang kecil juga. Terus kalau ada yang mau franchise itu gimana caranya? Kalau franchise, karena ini ngebangunnya dari nol, saya nggak buka franchise. Jadi takut gitu loh mau ngasih ke orang tuh takut nggak bisa ngejaga kayak apa yang kita jaga. Iya benar. Jadi, Soalnya ada adik ipar dan tinggalnya di Lubuk Linggau. mm, Kan Lubuk Linggau belum ada. Jual gini nggak ada, kan dia cuma kayak udah apa sih namanya? oh tempura gitu ya modelnya. Paling cuma itu doang. Kalau ya. untuk franchise memang nggak bisa, cuman bisa jadi mitra. Jadi Oh, barang dari gitu. kita bisa, disupport, dibantu itu bisa. Gitu. Cuma kalau untuk pakai nama Cobuci Kita. Frozen nggak, Enggak bisa ya. gitu. Pakai nama sendiri. Ibaratnya Akila atau Sonia. tetap lah, namanya Sonia nama Frozen. mereka. Iya, mereka. Cuma kita yang Produk dari kita ya. terus minimal berapa? Kalau untuk minimal tergantung. Ibaratnya dalam satu ruko kecil nih, itu minimal kalau satu ruko itu siapin dana sekitar 50 sampai 100 juta. Karena Ruko ya, iya, kalau ruko bentuk belum, ruko ya. iya belum sewa ruko kan itu, belum beli freezer, Alat, iya. beli bahan baku frozennya kan kita cash ke pabrik. Nah itu di awal kan harus cash semua. Oh gitu, nggak bisa yang kita cuma beli produk berapa Nggak, juta susah. gitu, nggak bisa. Susah, karena sekarang barang frozen ini udah banyak ditahu orang, bukan hal yang tabu lagi. Jadi
orang nyari frozen gampang online ngecek harga kok Iya. mahal di sini gitu. Orang malas mending langsung ke toko yang frozennya langsung. Iya. Langsung lihat barang, tahu harga kalau gitu ya. luar kota kayak gitu berarti harus beli aja di sini gitu kan. Mungkin dia jualnya lebih tinggi di sana. Ya, enggak, jadi gini, ketika dia nanti mau harga harga agen, dia kan ada persenan dari kita. Ibaratnya nih, Ada orang ngambil persenan. satu pieces sama satu dus pasti beda. Beda. Nah, jadi satu pieces 50.000, kalau satu dus bisa 45.000 gitu. Dia bisa jual 50.000 sama kayak kita di sana. Maka kalau dibilang ongkosnya kayaknya ngambil untung satu pitch 5.000 kayaknya nggak tembus ya kak. Soalnya kalau untuk kayak ini di sini rata-rata untungnya 1.000, 2.000, 3.000. Gitu, iya sih. Kecil banget, cuma Ya, kan tapi kita kan jalan kalikan terus. ya, iya kalikannya 3.000 kalikan berapa kali tuh? Iya. Iya nggak? Karena kan Habis grosir tambah lagi, jatuhnya. iya. Kita kan mau ongkos kirim sana. Iya. pakai. Kalau untuk Lubuk Linggau wajar sih kayaknya di up. Ya. Wajib. Hitung transport apa namanya? Transportnya ongkos ya. tinggi soalnya. Transport, Satu iya. pieces itu bisa naik 2.000 rupiah. Iya. Makanya di upnya 3.000. Terus kita mau tanya juga nih, kasih langkah-langkahnya apa sih awalnya memulai usaha ini? Waktu Garis besarnya. untuk frozen, kalau khusus frozen aja Iya, ya. frozen. Kalau untuk frozen kemarin itu karena satu ada peluang di mana sate seafood itu lagi booming. Booming. Dulu. Jadi Di pas depan juga ketika ada ya, kan? ketika booming, orang bertanya ini bahan bakunya beli di mana? Iya, nyari Disitulah usaha. Aing punya relasi lebih dulu gitu loh. Jadi kontak kawan di Jakarta langsung ngebel, ada nggak barang ini gitu. Jadi langsung Nyari ya. dapat. Jadi pelopor. Iya. Ya jadi intinya kalau memulai usaha itu memang harus cari peluangnya ya. Satu peluang pertama. peluang yang saat ini sedang dibutuhkan masyarakat, dicari masyarakat itu Iya. apa? Terus cari relasi bisnis Iya. supaya tepat sasarannya. Terus apalagi modal gimana? Kalau nih? modal kemarin jujur Di sih, awalnya Aing harus- nggak modal gede. Awalnya nggak harus gede. Satu freezer. Mm-mm. Cuman dari satu freezer itulah barang penuh sehari habis, barang penuh sehari habis, di situ diputar beli freezer lagi, putar beli freezer. Dulu masih bisa sistem kayak gitu, sekarang udah nggak bisa. Soalnya orang udah banyak tahu. Macem-macemnya bahan. Bahkan buka itu di kota, orang mending kesini daripada beli yang cuma satu freezer gitu. Iya. Orang udah nggak tertarik. Terus gimana nih kalau misalnya mengelola keuangan supaya jangan sampai Pakai sistem, bangkrut gitu. pakai sistem. Pakai sistem ya. Jadi kita pasang sistem, kan ada yang kalau di sini namanya Oasis di apa samping Unila itu ada Oasis, sistem masih lokalan juga. Jadi dia ada akunting, ada admin, ada kasir, lengkap, gudang. Ini kan ada akunting di sini, ini admin. Jadi barang masuk keluar tuh ketahuan. Harus ya, karena kadang-kadang Hilang ini- satu pun ketahuan. Nah itulah, udah usaha kita memang untungnya cuma 1.000-2.000 ya. Iya, hilangnya Hilang nggak ketahuan. sehari satu, Nah, sebulan 30. Gimana gitu? Nutupinnya Akhirnya ada nanti gulung tiga. Jadi memang tipsnya harus memang apa ya? sistem. Memenuhi sistem. Bisnis itu harus ada sistemnya gitu ya. Kalau nggak ada sistem sama aja kayak kita di pasar. Kayak jual ikan, bisa dapat duit. Cuman gitu-gitu aja hidupnya. Iya. Dalam artian dia mau berprogres tinggi nggak bisa. Dia nggak jualan, dia nggak dapat duit. Kalau ini kan autopilot, kita tinggal masih dapat duit. Iya. Karena ada sistem. Terus kasih tips dong buat generasi-generasi yang muda-muda yang Apa sekarang nih? kan lagi berlomba-lomba tuh menjadi pengusaha banyak Iya. banget, nggak emak-emak, nggak bapak, nggak kalau orang anak muda, malah anak sekolah aja udah bisnis gitu kan ya. Kasih tips gimana nih biar bisa sukses. Kalau tips sih simple, mungkin kalau kita ngelihat di quote-quote orang udah banyak gitu ya. Cuman sih tetap harus diulang juga. Yang pertama itu kerja keras ya. Dalam artian jangan mudah menyerah gitu. Ya. Kita Semangat gagal, terus. iya kita gagal satu nggak apa-apa. Cuman nanti abis gagal pasti ada berhasilnya. Nggak mungkin kita nggak gagal terus, itu nggak mungkin. Jangan sampai ya. Jangan mudah putus asa. Yang kedua, memanfaatkan peluang. Dalam artian jeli. Ibaratnya kebutuhan manusia itu apa sih zaman sekarang gitu? Apa gitu? Iya. Kembangin aja walaupun kecil gitu kan. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur sih. Ya, Mau sekecil apapun itu, harus bersyukur. iya mau cuman sehari untung 100.000, 200.000 itu hal yang biasa itu. Dulu Aing dapat 100.000 udah seneng banget dijual di Indomaret gitu kan. Ya apapun itu disyukurin aja deh. Sama
kalau buka bisnis yang terakhir jangan latah. Orang buka enggak, jadi gini, ada orang bisnis latah. Orang buka kue, laris nih. Ikut kue. Kita ikut. Ya udah, kita bakal jadi follower terus. Iya benar. Gitu. Jangan jadi follower bisnis itu. Jadilah pelopor. Kita tuh pelopor. Kalau mau menjadi pembisnis yang handal, jangan jadi follower, jadilah Pelopor. Ya Allah, itu menipu muka gue banget. Ya, itu benar, itu karya banget. Itu benar. Soalnya Soalnya itu yang kalau ada jualan ini ikut ya, pokoknya dia di belakangnya itu. kalau follower udah deh, udah ketahuan. Omset kita ketahuan sama si pelopor. Gitu ya. Biasanya. Jadi nggak akan ikut-ikutan orang. Kita harus punya Konsisten lah usaha itu, bro. Oh, udah tukang jadi bikin kue, ikut orang jahit rame mau jahit juga. Enak banget ya, Om. Ya pokoknya Ya kalau udah. bisnis harus Harus. jadi pelopor apapun itu. Komitmen lah ya sama diri sendiri, segala sesuatunya memang harus dimantapkan. Betul. Jangan terombang-ambing melihat kondisi di luar, rame yang mana ikut ke sana, angin ke timur ikut ke timur, angin ke barat ikut ke barat ya. Beda jalur aja. Beda beda jalur jalur. ya. Pasti ada hasil. diatur ya. Sama pasti ada hasilnya. Ya sudah, artinya kalau memang mau jadi pengusaha sukses, semua pengusaha itu berawal dari yang kecil, Ya. nggak langsung besar, nggak ada yang langsung besar, semua dari kecil, cuma tergantung dari komitmen dari masing-masing. Ya. Mau seperti apa, jadi apa usahanya, tergantung dari diri kita sendiri. Jadi bisalah nanti belajar dari Inspirasi kalian ya. Semangat Belajar dari terus. Ari. Dan jangan lupa mampir di Kobuci Frozen Mart Lampung ya. Pelopornya Frozen di Lampung. Terima kasih. Dadah.